siang sahabat hidroponik punya cerita dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berkunjung ke hidroponik O2 atas nama Pak Yulianto. Nah, sekarang kita mau wawancara dengan Pak Yulianto bagaimana sejarah berdirinya hidroponik beliau. Yuk, langsung saja kita ke Pak Yulianto. Ya, terima kasih Bapak telah menerima kunjungan kami ke sini. Saya lihat sayur-sayurnya cukup cantik-cantik, menarik dan segar-segar. Nah, saya ingin tahu bagaimana sejarahnya Bapak bisa berkebun hidroponik seperti ini. Seperti yang saya ketahui, Bapak adalah berlatar belakang seorang perbankan, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Baik sekali pertanyaannya. Sejarah berdirinya O2 hidroponik itu pada saat saya mau pensiun itu kita diadakan pendidikan masalah hidroponik dan masalah lain-lainnya, berusaha di bidang bermacam-macam bidang. Nah, kenapa saya pilih hidroponik? Karena kita mau berusaha harus dengan hati, mau berusaha harus dengan hobi. Nah, kebetulan saya hobi di tanaman. Ya, seperti Bapak lihat ini ada tanaman macam-macam, tanaman keras ya. Jadi memang latar belakang saya sarjana ekonomi, tapi larinya ke pertanian. Jadi waktu itu ya seperti itu, kita diadakan pembekalan sebelum pensiun. Nah, setelah pensiun kita berdiri. Nah, sejarahnya waktu itu kita berdiri hanya 4x10 meter. Ternyata kedepannya berkembang karena prospeknya menarik, ya berkembang. Akhirnya kita buatlah seperti ini, seperti yang Bapak lihat saat ini. Kita buat 10 kali 10 lebih, ya 10 kali 10 lebih. Ini anunya, hidroponiknya. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi stepnya kita coba-coba, ternyata prospek, jadi kita terjun langsung. Jadilah kita sekarang jadi petani hidroponik yang betul-betul mendalami hidroponik. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak. Sangat menarik penjelasan dari Bapak tadi bahwa untuk berhidroponik dan berkebun ini yang pertama sekali adalah mencintai dan menjiwai. Betul. Nah, sekarang saya yakin bahwa Bapak telah mencintai dan menjiwai hidroponik. Nah, tentu awal-awal berhidroponik Pak, tentu di dalam keluarga atau di lingkungan ada yang tidak suka. Apalagi latar belakang Bapak seorang perbankan yang biasanya bergelut di kantor, sekarang bergelut dengan tanaman. Tentu ada tantangan yang bisa saja yang datangnya dari dalam ataupun dari luar. Mungkin tantangan yang pertama itu dari siapa Pak? Ya, untuk tantangan alhamdulillah kita tidak punya tantangan. Ya. Alhamdulillah semua didukung oleh Ibu. Karena kita pensiun harus mengisi kekosongan supaya di dalam pensiun tidak terjadi kekosongan, sehingga ada kegiatan yang rutin yang harus kita lakukan yang menghasilkan kalau bisa seperti itu. Jadi untuk tantangan sejauh ini alhamdulillah Ibu sangat mendukung, bukan kalau Ibu mendukung sekali, dari yang tadinya kecil malah yang minta dibuat besar justru Ibu ya, sehingga terjadilah seperti ini ya. Alhamdulillah sekarang cukup buat kegiatan hari-hari, pagi sampai malam, apalagi adanya stay at home, wah sangat menolong ini. Kalau nggak ada ini, stay at home kita bisa stres Pak. Ya, jadi dengan adanya ini kita punya kegiatan yang rutin, sehingga waktu berjalan tidak terasa. Demikian hasilnya Pak. Ya, mungkin sebagai bahan perbandingan Pak, di masa COVID ini dibandingkan dengan yang sebelumnya, mana lebih meningkat kemasarannya? Oke, ya benar. Di masa COVID ini untuk bisnis hidroponik sayuran terutama, karena alasannya mungkin satu karena stay at home, kedua ibu-ibu malas keluar takut kena virus ya, sehingga kita berdagang sayuran ini terutama yang online itu permintaannya sangat banyak, sehingga kalau perbedaannya sangat bagus. Dan apalagi akhir-akhir ini ibu-ibu atau
penduduk kita di Jambi sudah menyadari betapa baiknya sayur sehat, hidup sehat, sehingga hidroponik sekarang sangat menunjang, sangat mendongkrak lah istilahnya, ya, sangat menolong, sangat maju, dan sekarang permintaan dibanding sebelum COVID baik sekali. Baik sekali. Kalau begitu boleh kita berkunjung ke kebunnya, Pak? Silakan Pak. Yuk, manis. Yuk Pak, baik Pak, silakan Pak. Iya Pak, Ya, makasih Pak. Ini meja ini sayur Pak Coy Pak. Sayur Pak Coy. Di depan sana ada kangkung. Terus di situ kita lihat ini khusus untuk selada Pak. Selada. Ya, ini ada sebagian kosong, kebetulan pagi tadi baru keluar, baru dipesan sama pelanggan kita. Pesan pelanggan. Ya, ini sawi manis ya Pak. Sawi manis. Itu ada bayam, ada kailan. Ya. Silakan Pak, muter-muter Pak. Oh, Dede, iya. Pak. Ini Pak Coy sebelum besar Pak. Ini Pak Coy-nya sudah berusia berapa hari ya Pak? Yang ini lebih kurang 2 minggu Pak ya. 2 minggu. 2 minggu. Yang ini sih sudah siap panen. 1-2 hari lagi siap panen. Kangkung sudah berapa minggu nih Pak? Kangkung ini 2 minggu juga Pak. Ini mungkin seminggu lagi sudah bisa panen. Seminggu lagi bisa panen ya. Ya. Nah kalau untuk pemasarannya sistemnya seperti apa Pak? Apakah pemasarannya dengan menggunakan media sosial atau kita menjual langsung ke pasar? Ya, pemasaran tergantung Pak. Ada yang beli ke sini, ada yang kita share di IG, sehingga orang pada sistem online Pak. Jadi ada langsung langsung masyarakat yang kemari, ada yang IG, melalui IG, media sosial, sehingga pasaran sih bagus Pak, menarik. Bagus ya? Ya. Jadi ini Bapak kan menanam beberapa macam jenis tanaman nih Pak. Nah untuk sayur-sayuran yang digemari masyarakat gagal yang mana Pak? Ya, seperti kita tahu Pak ya, bahwa sayur sejuta umat itu ya kangkung dan bayam Pak. Kangkung dan bayam. Ya, jadi belakangan memang kita sawi-sawi seperti Pak Coy itu digemari, dan kailan digemari karena itu jenis sawi-sawian yang bisa juga diproses tidak hanya di sayur tetapi dibuat jus Pak. Buat jus ya Pak. Jadi dibuat jus sehingga banyak variatifnya itu Pak. Oh, jadi tanaman sayur-sayuran ini yang kita tanam selain dibikin untuk sayur juga bisa dibuat menu yang lain. Betul, dibuat jus, dibuat apalagi sekarang buat pempek ya, bolu. Ya, sudah bisa semua, bakso, sudah bisa semua Pak. Ada turunan terus. Ya, ada turunan. Dibuat apa crispy itu yang seperti ayam crispy itu ya. Bisa Ayam juga crispy. ada kita buat keripik Pak, keripik bayam. bayam. Itu ada Pak, stick bayam Stick ya. bayam. Ada Pak, kita buat semua Pak. Berarti bukan hanya untuk sayur saja, tapi ada turunan makanan yang lainnya Pak. Ya, hidroponik ini Pak, go green Pak. Go green Go kenapa? green. Go green karena airnya bisa kita manfaatkan ulang, jadi naik keluar turun lagi, sehingga airnya bisa berhemat Pak. Kalau di konvensional kan begitu siram habis Pak ya, Iya. airnya menguap. Kalau Menguap. ini enggak, airnya kembali ke lagi naik lagi Pak gitu Pak. Jadi bisa berhemat air. Ya, terima kasih Pak. Ya, kayaknya. Tadi kita sudah jalan-jalan ke kebun Bapak, sayurnya cukup bagus, hijau-hijau. Mungkin ada himbauan Bapak ke saudara-saudara kita yang pencinta hidroponik, apa seharusnya yang mereka lakukan ke depan Pak? Baik, untuk rekan-rekan atau saudara kita yang hobi berhidroponik, segera aja berhidroponik, karena hidroponik itu menyehatkan badan, merupakan makanan yang sehat, ya. Dan hidroponik berguna juga untuk memberikan ketahanan pangan untuk keluarga, ya.
dan menghasilkan yang pasti bisa membantu membayar listrik di rumah. Nah, jadi segeralah berhidroponik, mari bergabung. Silakan kontak di IG kita ada O2 Hidroponik, atau di Facebook juga ada O2 Hidroponik. Silakan kontak, segera kita join. Sekian. O2 Hidroponik, sayuran sehat tanpa pestisida.